Lebih gampang mana sih sebenarnya lulus dari kedua pihak? Kayaknya sih lebih gampang dari sisi audit sih. Oke, Cak. Boleh? Atau IT? Iya. Karena dari 5 domain CISA, 4-nya tuh IT semua loh. Domain audit itu cuma 1 loh. Dan berapa persentasenya, cuma berapa mungkin sekarang? Background IT atau background audit mana yang lebih berkontribusi? Menurut saya sih setuju. Jadi episode tetap aja. Ya, kita tutup aja. Sudah closing, kita kesimpulannya teman-teman. Hai teman-teman, selamat datang kembali di CISA Series. Dan menyambung episode sebelumnya, kita akan bahas hari ini terkait dengan lebih gampang mana sih lulus CISA dari perspektif orang IT atau perspektif orang audit. Nah, kita masih dengan bintang tamu kita sebelumnya, Mas Dias Permana. Ya. Ya, backgroundnya sudah dijelaskan di episode sebelumnya bahwa Mas Dias ini perjalanannya tuh IT banget, sedangkan saya tuh perjalanannya audit banget karena dari akuntansi kan sebenarnya. Nah, kita akan bahas lebih gampang mana sih sebenarnya lulus dari kedua pihak. Ya. Kayaknya sih lebih gampang dari sisi audit sih. Oke, Cak. Boleh? Atau IT? Iya. Ya, oke. Ya, kita mulai dulu mungkin dari cerita background masing-masing kali ya. Kalau Mas Dias mungkin udah ada di episode sebelumnya. Kalau sedikit boleh di-recap lagi, boleh nggak Mas? Tadi kan yang sebelumnya saya yang kenalin nih, kalau sekarang boleh nggak Mas Dias memperkenalkan dirinya? Oke, jadi kalau background saya sih memang sebenarnya saya pendidikannya IT ya, pendidikannya IS, Information System. Terus kalau pengalaman kerja memang tidak sepenuhnya IT sebenarnya. Di awal memang cukup bervariasi ya. Ada lebih ke operation, kemudian lebih ke bisnis. Tapi memang sejak mungkin sekitar 5 sampai 6 tahun ke belakang itu memang fokusnya di IT seperti itu. Khususnya di ranah IT governance ya. TGRC lah lebih tepatnya seperti itu. Cukup mix, tapi memang sekarang udah mulai mengerucut gitu ya ke topiknya ke ranah IT seperti itu. Oke. Nah, kalau saya backgroundnya, saya ambil kuliah akuntansi, terus kerjanya sebenarnya awalnya di IT dulu, tapi nggak jago juga sih karena sebenarnya cuma pindahan dari akuntansi ke IT. Nah, terus setelah itu saya pindah ke audit gitu. Jadi ya sebenarnya latar belakangnya lebih banyak kayak akuntansi, secara pendidikan, IT pernah sih, tapi menurut saya ya tidak membekali saya cukup untuk ujian CISA, terus baru setelah itu audit. Nah, oke. Sekarang kita coba kulik ya, seberapa besar sih background masing-masing itu membantu kita untuk lulus CISA. Oke. Kalau menurut Mas Dias, seberapa besar background tanpa belajar buku dulu ya? Yeah. Jadi benar-benar backgroundnya doang, kalau harus ujian itu seberapa banyak berkontribusi? Kalau tadi keywordnya tanpa belajar buku sih saya nggak bisa jawab ya. Tapi kalau harus belajar pakai buku tuh IT harusnya. Karena dari 5 domain CISA, 4-nya tuh IT semua loh. Domain audit itu cuma 1 loh. Dan berapa persentasenya, cuma berapa mungkin sekarang? Ya, lupa yang terbaru berapa? 16 ya. Something lah, di bawah 20 lah yang jelas. Jadi kalau melihat dari komposisi ininya CISA, ya IT punya porsi yang lebih banyak. Tapi menurut saya orang audit itu punya keunggulan sense-nya untuk membaca. Ketika kita menjawab soal-soal CISA itu kan kita diminta untuk menganalisis ya, dan juga melihat ini tuh konteksnya seperti apa. Nah itu teman-teman audit punya sense untuk itu. Meskipun dia tetap harus tahu ya ini barang yang dia lagi assess itu apa. Jadi kalau dilihat dari itu sih slightly kayaknya kalau punya domain IT lebih ini sih, lebih bisa membantu gitu ya. Meskipun tetap itu skill yang harus dilengkapi juga kalau kita ngomong CISA. Oke. Sepakat sih kalau dari domainnya, dari 5 domain, auditingnya tuh cuma 1 doang dan itu porsinya kecil sebenarnya. Jadi kalau background IT atau background audit mana yang lebih berkontribusi, menurut saya sih setuju. Jadi episode tetap aja. Ya, kita tutup aja. Sudah closing, kita kesimpulannya teman-teman. Enggak, tapi benar tadi sense-nya tuh dapat kalau dari sisi audit. Jadi begitu pindah-pindah prosesnya gitu ya, mau ini proses pengembangan aplikasi, mau ini proses operasi IT. Sebenarnya kalau kita dapat sense auditnya gitu ya, itu tinggal melengkapi, nggak tinggal juga sih ya karena banyak ya udah kalau aja deh. Whatever game you're playing, it won't work. You can't defeat me. No, I know. But he can.
Saya belum kalah, jadi mari kita lanjutkan dulu. Iya, boleh. Jadi ini udah ada list pertanyaan teman-teman. Di sini kita kocok biar lebih adil. Mungkin karena tadi saya udah nanya terus, silakan sekarang Mas Dias yang nanya duluan ke saya. Oke, berarti ini saya ambil, saya bacain, nanti saya tanya ke Mbak Im ya. Siap. Oke, kita ambil dari yang mana? Kita ambil yang ini saja ya. Jangan yang susah, please. Nggak tahu kan yang bikin pertanyaan Mbak ya, bukan saya. Iya, tapi tetap aja susah. Wah, ini nih, pertanyaannya sangat happening di era sekarang ya. Menurut Mbak Iim, apakah CISA akan tetap relevan di masa depan, terutama dengan berkembangnya AI dan otomatisasi dalam audit IT? Wah. Iya, jadi kan sekarang kan lagi banyak happening tuh, AI akan menggantikan banyak pekerjaan. Accounting kayaknya termasuk salah satu ya, yang paling di-mention gitu. Tapi in your opinion gimana, Mbak? In my opinion, iya loh. Nyerah gampang banget ya. Enggak. Tapi kalau saya pernah diskusi ini nih sama salah satu orang HR, terus menurut pandanganmu, saya tanya gitu, pekerjaan audit itu akan tergantikan nggak sih gitu? Pekerjaan IT juga apakah akan tergantikan atau enggak sih? Karena cyber security aja sebenarnya ada alat yang bisa mengotomatisasi untuk pengawasannya kan. Jadi ya kalau ditanya apakah akan tergantikan atau enggak, menurut saya pasti ada porsi yang tergantikan. Ya. Khususnya yang berulang administratif itu administratif itu bisa banget digantiin. Cuman kalau misalnya yang butuh judgement audit kan butuh judgement ya, butuh bagaimana kita mengevaluasi, terus butuh komunikasi karena itu kan audit itu mempersuasi orang untuk melakukan tindak lanjut ya. Nah itu skill-skill yang manusianya tetap dibutuhin. Jadi itulah kenapa untuk teman-teman auditor ya emang perlu ditingkatin lagi tuh skill-skill yang sangat manusia gitu ya, human skills yang belum akan bisa digantikan oleh mesin, meskipun ya memang ada bagian-bagian yang akan digantikan gitu. Nah justru kalau saya ngelihatnya perspektifnya ya karena ini udah terjadi ya, teknologinya akan tetap ada ya, yang harus kita lakukan adalah kita merangkul teknologi itu untuk memudahkan pekerjaan kita. Misalnya ada audit berkelanjutan atau continuous audit gitu kan, dengan data analytics ya udah kita kerjain itu, tapi bagaimana kita mengkomunikasikan, bagaimana kita membuat judgement itu harus diasah banget supaya itu beneran bisa deliver nilai tambah ke klien kita gitu. Kalau menurut Mas Dias gimana? Di satu poin ya tadi soal ada porsi yang pasti akan tergantikan, sepakat. Tapi tadi mungkin mau menambahkan bahwa mungkin audit atau CISA mungkin ya, itu akan tetap relevan itu adalah dilihat dari segi, ya ini mungkin dari pandangan pragmatis ya. Kan kalau kita melakukan audit pasti yang akan kita assess, yang akan kita collect kan data-data sifatnya confidential, yang sifatnya nggak sembarang orang itu boleh untuk retrieve gitu kan. Nah tentu kita bisa pakai kayak analytics dan lain-lain, tapi kan mungkin kalau refernya ke Gen AI, apalagi kita menggunakan tools-tools yang sifatnya masih umum gitu kan, itu kan kayaknya ya nggak bisa gitu loh, karena datanya akan keluar, kemudian akan jadi isu juga privacy dan lain-lain. Jadi kalau terkait dengan administratifnya mungkin setuju bahwa nanti akan direduksi, tapi tadi betul terkait dengan judgement-nya, kemudian terkait dengan human skill-nya dan lain-lain itu kayaknya akan tetap dipakai. Apalagi mungkin kan kedepannya tidak akan hanya AI, tidak hanya AI berhenti di AI, tapi kan mungkin ada perkembangan lain. Dan skill untuk adaptability-nya itu tetap diperlukan dengan human skill tadi itu sih. Menarik karena di salah satu publikasi disebutkan bahwa adaptability itu adalah skill paling penting di abad ini dan selanjutnya. Betul. Jadi emang benar-benar kita sebagai manusia harus adaptif ya gitu. Kalau mager susah nanti. Jadi kitanya ya emang harus adaptif. Ya, sama satu lagi mungkin hal-hal fundamentalnya itu tetap akan dipegang sama human-nya, atau mungkin ketika kita konteksnya dalam belajar di CISA, ya CISA akan menyediakan knowledge untuk hal-hal fundamental itu. Itu akan lebih powerful ketika emang itu bisa diotomasi dengan AI atau apapun itu, tapi tetap fundamental itu penting sih untuk dipelajari. Dan decision making-nya. Betul. Ya kan? Betul. Jadi keputusan akhirnya kan tetap ada di manusia. Betul. Jadi kita tetap harus mengasah diri juga untuk membuat keputusan yang baik. Betul. Karena kalau pakai AI kan black box, tidak bisa dilihat belakangnya seperti apa. Gitu. Right. Oke, setelah kita move ke pertanyaan selanjutnya, semoga susah. Yeah. Please, yang susah please. Disclaimer, saya tidak akan membuat soal loh teman-teman ya. Saya bikin soal aja masih merasa susah gimana ceritanya. Oke, pertanyaannya kok gampang. Dengan background masing-masing, domain apakah yang sulit dan yang mudah? Ya. Apakah tercermin juga di nilai ujiannya?
Oke, jadi saya sempat mention juga sih di episode yang sebelumnya. Jadi buat saya pribadi, selaku orang yang lebih backgroundnya adalah IT governance, yang lebih melihat sesuatunya itu high level, tentu domain-domain yang meminta kita lebih teknis itu jadi challenge, jadi tantangan tersendiri itu. Terutama domain 4 sama domain 5. Domain 4 operation, domain 5 terkait dengan security. Karena dua domain itu udah teknis, porsinya pun juga paling gede dari keseluruhan. Jadi challenge saya emang di domain 2 itu. Tapi anehnya adalah ketika saya lihat hasil ujian, justru nilai yang paling bagusnya adalah domain 5, yaitu domain security. Dan domain governance yang tadinya saya anggap ini bisa saya tinggal sementara, malah yang paling rendah nilainya. Jadi ya begitulah. Keprank oleh nilai sendiri. Keprank kayaknya gitu ya. Oke, kalau saya domain yang saya merasa udah cukup menguasai domain 1 jelas ya, soal auditing gitu. Terus domainnya susah bener, 4 sama 5 udah materinya banyak, gado-gado banget lagi. Betul. Dia nggak sih ngerasa kayak semua ditempel di situ gitu di materi bab 4 dan 5 itu. Cuman pas lihat hasilnya ya beneran sih. Memang bab 4 memang aduh ini harusnya saya belajar lebih keras. Oh, okay. Tapi at least masih make sense ya. Maksudnya emang itu yang kurang, nilainya pun juga ya nggak jauh-jauh ya. Saya yang bingung sih kenapa ya nilainya paling tinggi sih. Di prank ya. Di prank ya. Oke, pertanyaan berikutnya saya ambil ya. Bagaimana mengatasi minimnya exposure terkait audit atau TI? Nah, kalau mungkin case yang baiknya mungkin terkait IT ya. Ya, karena yang tadi kan lebih heavy-nya kan ke auditnya gitu. Gimana, Mbak? Oke, nah kalau saya waktu itu caranya jelas perlu belajar ya. Kita perlu baca dulu supaya kita nggak blank banget. Nah, tapi tips yang saya pakai adalah saya nanya ke teman-teman yang udah jago. Karena menurut saya shortcut belajar adalah nanya sama orang yang udah mengakumulasi pengetahuan itu gitu. Yeah. Jadi misalnya saya mau tanya soal jaringan, saya tanya ke orang yang udah jago jaringan. Saya mengkonfirmasi pemahaman saya benar nggak? Atau kalau ada area yang benar-benar susah, saya udah googling, saya tetap nggak paham, saya akan tanya. Karena menurut saya daripada kita menavigasi proses belajarnya susah banget, kita tanya. Nah, makanya saya selalu menyarankan orang yang mau belajar CISA itu punya partner belajar atau punya mentor. Betul. Karena emang ngebantu banget teman-teman punya mentor atau punya orang yang kita tanya-tanya. Karena saya tuh dulu pernah di satu ujian sertifikasi itu mencoba menavigasi semuanya sendirian dan ternyata saya keliru. Jadi ada konsep yang saya udah merasa baca buku, oh gini maksudnya. Ternyata setelah saya konfirmasi saya salah gitu ya. Jadi ya itu gunanya kita memvalidasi, memverifikasi ilmu yang kita pahami itu sama nggak dengan yang sebenarnya gitu. Itu terus coba join komunitas sih. Misalkan kan punya komunitas orang-orang yang belajar CISA gitu ya. Nah itu kita kayak merasa tersemangati sih. Kalau itu lebih ke aura belajarnya tuh jadi dapet gitu. Yeah. Jadi saya ngerasa kayak mau males, mau mager, oh jangan deh teman-temannya pada belajar ya udah itu belajar gitu. Kalau Mas Bias gimana? Ya karena kalau dari saya kan mungkin lebih ke IT tetap ada, tapi untuk domain-domain tertentu cuma di auditnya gitu ya. Hampir sama sih, jadi kalau mungkin keywordnya adalah pertama saya coba cari korelasi dengan pengalaman-pengalaman saya sebelumnya. Jadi misalnya untuk domain audit mungkin saya nggak yang nol banget karena pernah punya pengalaman di audit ISO sebelumnya. Meskipun tentu beda lah secara scale dan lain-lain, tapi kan konsepnya ada yang mirip-mirip ya, kayak bikin audit planning, audit program, gimana cara kita ngambil sampel, kemudian cara kita membuat report, itu kan hampir sama. Meskipun saya tahu ketika di CISA ada lagi nih, ilmu lagi tuh, testing itu ada compliance testing sama substantive testing misalnya. Terus nanti compliance testing itu ada samplingnya sendiri, substantive testing itu ada samplingnya sendiri misalnya. Nah itu baru saya tambahkan di CISA. Tapi yang pertama saya lakukan adalah coba cari korelasi yang sama dulu. Jadi paling tidak untuk hal-hal yang saya udah punya pengalaman secara besaran itu saya coba cari korelasinya. Baru yang kedua tentu ya sama sih, baca-baca buku, bikin ringkasan, latihan soal, sampai kemudian nanti saya sama sih tanya-tanya ke orang yang juga lebih tahu. Cuman memang saya nggak sampai ke yang komunitas ya, tapi lebih ke ya alhamdulillah punya temen yang beberapa yang memang dia itu udah sertifikasi CISA dan cukup sering juga ngajar soal CISA. Jadi untuk beberapa topik-topik yang saya kurang paham saya bisa tanya ke dia sih. Siap. Itu teman-teman, jadi kalau mau dicontek cara belajarnya. Betul. Jadi intinya kalau mau lulus CISA adalah harus cari teman yang jago sama CISA gitu ya. Iya benar, ngaruh banget. Jadi kadang kalau kita misalnya nggak punya temen nih,
coba deh cari, siapa tahu ada yang mau jadi mentor kita atau apa gitu. Jadi jangan ragu teman-teman, karena menavigasi perjalanan Cisa sendirian itu berat. Ya, dan risknya cukup gede kan, pasti dari segi biaya ya khususnya gitu. Jadi kalau fail gitu kan pasti ada cost lagi harus kita keluarin untuk retake-nya gitu. Ya, sekarang saya mau ngajuin pertanyaan yang susah. Ya. Gimana kalau soalnya saya baca yang lain? Oh gitu. Bolehnya sih, saya juga nggak tahu juga sih. Iya, kan nggak tahu kan? Enggak. Apa konsep yang dipelajari di Cisa dan masih teringat sampai sekarang atau bahkan sudah dipraktikkan di pekerjaan? Iya, jadi konsep yang paling saya dapat banget dan kemudian jadi sangat relate dengan kerja yang sekarang itu adalah tadi ya, konsep objective risk and control gitu. Jadi setiap proses apapun itu, saya misal kita kalau nge-refer ke COVID misalnya gitu ya, itu kan ada 40 proses at least ya. Misalnya kita ngambil contoh change management gitu misalnya, itu pasti ada objektifnya. Oh, change management itu pasti objektifnya apa? Oh, objektifnya adalah memastikan perubahan yang ada di development production itu smooth ketika di deploy ke production, itu tujuannya. Setiap objektif itu pasti punya risk. Nah, risk itu kita bisa identify dari objektifnya itu. Oh, change management tuh risknya apa? Oh, misalnya dia nggak diotorisasi oleh pihak yang berwenang, atau kemudian kelengkapannya kurang, nggak ada testing yang memadai. Oh, itu kan risk-risknya juga gitu kan. Sama tentu ketika kita udah tahu resikonya, kita perlu mitigasi dengan menaruh kontrol. Nah, kontrol-kontrolnya itu yang nanti akan berbeda-beda sesuai dengan resikonya. Itu yang sampai sekarang jadi sangat teringat banget sih gitu, dan sangat terpakai juga di kerjaan sekarang. Kalau saya kurang lebih sama sih. Jadi saya sekarang kalau melihat apapun tuh lebih sensitif soal resiko, tata kelola, sama pengendaliannya. Betul. Jadi kalau melihat sesuatu nih, oh ini pengendaliannya kurang, itu kerasa gitu loh. Padahal kalau dulu sebelum belajar Cisa, ya saya merasa gampang lolosin sesuatu gitu. Udah ada pengendaliannya kok gitu. Tapi sekarang benar-benar lebih teliti gitu loh. Terus lebih sensitif juga soal resiko. Ini kok ada resiko yang belum diapa-apain nih gitu. Ini resikonya terlalu besar nih sebenarnya gitu. Itu yang pertama. Jadi sensitivitas terhadap GRC. Terus yang kedua yang selalu teringat, kayaknya udah nyebutin ini juga di video, adalah terkait dengan kalau kita mau memanage resiko. Jadi kita pertama tuh dimulai dari kita tahu semesta asetnya dulu. Itu kayaknya nggak semua framework kayak gitu kan? Nggak, beda-beda sih. Beda-beda. Ada yang pendekatannya aset, ada yang pendekatannya proses, beda-beda sih. Ada yang pendekatannya bahkan langsung mengenalin resikonya gitu kan. Nah, di ISAK itu menariknya adalah kita harus kenal dulu semua aset kita, paling nggak yang kritikal ya. Jadi untuk melindungi aset kita ya kita harus tahu apa aja yang kita harus lindungin gitu kan. Kalau nggak kita gimana tahu gitu. Nah, pendekatan itu yang menurut saya sangat menarik gitu, karena oh iya ya, kadang saya tuh langsung loncat mikirin resikonya, padahal kita harus kenal dulu aset-aset kita apa aja, harganya berapa gitu kan, terus seberapa perlu dilindungi, perlindungan dengan harga berapa yang pas gitu. Jadi menurut saya itu konsep yang masih teringat dan kepikir sampai sekarang gitu. Oke. Sekarang silahkan. Ada lagi ya? Nah, saya langsung aja. Pertanyaan yang lain. Nah, ini juga panjang ternyata ya. Bagaimana pendapat Mbak Iim? Apakah Cisa lebih menguntungkan orang-orang yang pekerjaannya di bidang IT atau di bidang audit? Nah, ini salah jawab, hati-hati ya. Kok bikin sendiri tapi kayak amnesia gitu. Amnesia tiba-tiba ya. Mulai lagi, siap. Bentar. Oke. Aku sebenarnya udah nyiapin jawaban dulu nih, tapi kalau diajak ya nggak tahu juga. Oh, udah nyiapin ya, Pak? Nggak apa-apa lah ya, udah freestyle aja lah. Oke. Tapi nanti kalau mau di-cut, kayak mikir jawaban dulu, nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa. It's okay. Kayak ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Aku diam aja nggak pada. Rekaman tuh lucu banget. Tadi aku mikir sebenarnya merekam diri sendiri tuh hal yang susah tau. Susah tau kan, kita kayak harus berhadapan sama diri sendiri. Karena nggak lazim gitu. Iya bener. Apalagi kalau rekam sendiri, aduh itu sejujurnya